Dan ini datangnya dari si merah, tim AMD ya, yang baru aja mengumumkan prosesor 7000 seriesnya di pagelaran Computex 2022. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kita kembali di konten Hashtag membahas teknologi, dimana seperti biasa kita membahas seputar ada apa sih yang baru-baru di dunia teknologi ataupun gaming atau apapun itu. Oke? Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan sebuah berita yang lagi panas banget. Dan ini kita mulai dari yang gaming-gaming dulu. Adanya dari Dota 2. Dimana Dota 2 seperti biasa setiap tahunnya akan ada turnamen The International, dimana ini adalah sebuah turnamen terbesar dari kancah perdotaan duniawi ya. Dan di The International ini yang menjadi spesial adalah untuk player C atau Southeast Asia, yang akhirnya bakalan diselenggarakan di Southeast Asia, lebih tepatnya di Singapura ya, deket sama Indonesia. Jadi kayaknya kita akan memungkinkan banget nih ya buat berangkat ke sana, meskipun saya kayaknya nggak akan mungkin juga karena sudah punya anak dan istri. Nggak mungkin saya ninggal hanya untuk nonton Dota 2. Diajak dong. Diajak. Ngawur itu ya. Anak saya masih belum tahu Dota, nanti kalau udah gede gitu kali ya. By the way, ini itu sudah dikonfirm karena ini yang merilis beritanya itu adalah dari Valve sendiri. Bisa dilihat dari @dota2 di Twitter. Dia mengatakan untuk The International ini akan diselenggarakan di Singapura pada Oktober 2022. Jadi nggak sabar banget sih ya untuk turnamen ini. Meskipun kita yang nggak bisa berangkat, at least jam nontonnya kita itu nggak harus kebalik kayak biasanya. Yang mana kita itu kalau mau nonton The International harus sampai begadang, udah kayak nonton bola. Bahkan sampai pagi ya. Biasanya itu sampai pagi itu baru grand finalnya. Aduh, capek nggak sih? Dan ini kayaknya kita bakalan bisa sedikit lega karena perbedaan waktunya juga ya cuma sejam doang sih. Next, kita ke berita yang berikutnya, kabarnya dari kripto nih. Yang ini menjadi kabar baik bagi kita para gamers dan menjadi kabar yang kurang baik bagi para miners ya, dan para pemain-pemain dari dunia kripto. Dimana sekarang kripto ini lagi anjlok banget. Yang mana ini menjadi berita pada kita para gamers. Adalah berita baik karena PC gaming kemungkinan akan segera murah dalam waktu dekat ini ya. Jadi ini dimulai mungkin pada dasarnya adalah dari Luna Coin yang sempat geger di dunia kripto, anjlok dalam sehari ya, benar-benar anjlok, turun drastis, dan itu mengakibatkan banyak orang yang sedang depresi, bahkan ada yang hingga bunuh diri. Ya kasihan sih ya untuk yang bunuh diri karena banyak yang invest sampai berjuta-juta, bermiliaran tapi hilang dalam waktu satu hari, satu malam. Hilang. Dan karena runtuhnya Luna Coin, kripto-kripto yang lain pun sudah mulai runtuh karena banyak juga yang mungkin sudah kayaknya nggak berani bermain juga ya. Sehingga banyak investor yang menarik koin mereka karena takut terjadi lagi seperti koin Luna ini. Dan yang mana ini menghasilkan para miners, penambang-penambang ini juga ya mulai putus asa, mulai tidak menambang lagi dan menghentikan aktivitasnya. Hingga akhirnya ini menjadi sebuah kabar baik bagi para gamers, yang akhirnya runtuhnya kerajaan cryptocurrency dan turunnya harga-harga PC rakitan. Finally ya, dan ini mungkin nggak langsung kerasa sekarang banget ya. Jadi turunnya akan melandai pelan sampai nanti kembali ke harga normal. Karena kenapa? Karena untuk permintaan dari GPU ini juga sudah mulai menurun, dan ini dikatakan oleh co-CEO dari Asus sendiri. Permintaan GPU sekarang sudah menurun dan produksinya juga sudah mulai normal. Jadi untuk angka stoknya juga sudah mulai normal, sehingga distribusinya lebih lancar kemana-mana, nggak harus kehabisan sana sini, permintaannya nggak terlalu berat, jadi harganya nggak usah terlalu tinggi-tinggi banget. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa mendapatkan gambaran terang untuk PC rakitan di tahun ini ya, hingga ke tahun depan. Semoga aja nggak ada kenaikan harga lagi, mengingat di akhir tahun dari tahun 2022 ini bakalan rilis 4000 series. Karena kalau mengingat dari tragedi di tahun lalu ketika 3000 series rilis, nggak tahun lalu sih ya, 2 tahun yang lalu, ketika baru rilis, entah apa yang mendasari orang-orang ini tiba-tiba banyak banget miners karena 3000 series ini keluar dan menginfluence orang lain yang nggak tahu kripto jadi belajar dan akhirnya ikutan nambang ya. Itu awal mula ketika terjadi rame-ramenya miners ini. Dan saya inget banget itu ketika 3000 series ini datang di toko, tiba-tiba langsung hilang, 15 hilang
hilang, 20 datang hilang, semuanya hilang ya. Stok sebanyak itu hilang karena diborong sama orang-orang ini. Apakah ini akan terjadi pada 4000 series? Semoga aja enggak, karena kayaknya sudah banyak yang kapok juga ya dari tragedi cryptocurrency ini. Semoga saja, oke? Dan kita masuk ke berita terpanas ya dalam beberapa hari ini. Dan ini datangnya dari si merah, tim AMD ya, yang baru aja mengumumkan prosesor 7000 seriesnya di pagelaran Computex 2022. Dan di sini mereka nge-spill banyak banget detail-detail terbaru seputar prosesor mereka. Yang mana mungkin salah satunya untuk prosesor ini itu didesain menggunakan LGA 18 atau 1718 pin dengan dukungan TDP-nya 170 watt. Dan yang menjadi spesial nih ya, banyak yang notice, banyak yang terkagum-kagum, tertegun itu adalah soal boost clock-nya yang bisa mencapai 5,5 GHz. Dan ini itu dapat mengalahkan Intel flagship yaitu Intel i9 12900KS. Jadi kayaknya tim biru ini harus sedikit menunduk ya. Permisi dulu, tim merah mau lewat karena dari boost clock-nya aja udah menang nih. Aduh. Ini menarik ini ya, akhirnya the epic comeback dari AMD yang selama ini kita nanti-nanti sering kita bicarakan kapan nih AMD bakal rilis. Kita memprediksi mungkin di soket terbarunya AM5 ini, generasi terbarunya Zen 4 dia akan bisa comeback. Dan ternyata ya secara spesifikasi ya kita masih belum melihat hasil secara langsungnya karena barangnya masih belum rilis. Dan ngomongin soal prosesornya, di sini dia itu menggunakan Zen 4 arsitektur dengan 15% lebih baik di single thread performance. Kemudian untuk prosesor ini itu digadang-gadang sebagai prosesor pertama dengan 5 nanometer desktop prosesor. Wow, ya sih, ini yang pertama ya untuk 7000 series ini. Dan ini yang pertama di dunia menjadi pelopor nih ya untuk kedepannya dengan 5 nanometer desktop prosesor. Kemudian yang menjadi keunikan dari 7000 series ini adalah semua prosesornya itu didukung dengan integrated GPU yang ditenagai oleh RDNA 2 grafik. Semua ya 7000 series. Jadi apa bisa kita bilang kalau istilah APU pada 7000 ini kayaknya mati kali ya? Karena semuanya udah ada gitu loh. Iya sih, bisa jadi ya. Dan yang ini tuh pakai RDNA 2 grafik guys. Ini pakai RDNA 2. Jadi menarik, iya gak sih? Menarik, dan ini semua. Oke? Dah lanjut lah ya. Kita lanjut ke spesifikasi berikutnya. Untuk motherboardnya di sini sudah ada 3 line up yang dirilis yang sudah menggunakan soket AM5. Yang mana ini adalah B650, X670 dan X670 Extreme. Yang mana ini sudah support PCIe 5.0, DDR5, Wi-Fi 6E, kemudian USB up to 14 dengan 20 gigabits per second dan juga Type-C. Oke. Ini mungkin terobosan terbaru dari motherboardnya AM5. Semuanya ini sudah menggunakan generasi kelima terbaru, PCIe 5, DDR5 ya, dan segala macamnya itu. Menarik. Dan untuk menariknya lagi ya, AMD ini tidak ada kata-kata yang mereka ini melepaskan atau memberikan pamitan kepada AM4. Nah, ada apa ini ya dengan AM4? Apakah AM4 ini masih akan dikembangkan lagi ke depannya? Kita nggak tahu. Karena di sini ya tidak ada say goodbye terhadap AM4. Jadi ya kita lihat perkembangannya mengenai AM4 ini sendiri. Kita lanjut untuk yang baru-baru dari AMD nih ya. AMD juga merilis sebuah laptop budget ya buat teman-teman yang mungkin nggak mampu nih ya untuk upgrade setinggi ini ke generasi terbaru ini. Mungkin ada solusi buat kalian, yaitu adalah laptop terbaru dari AMD yang APU. Oke? APU ini berarti menggunakan RDNA 2 grafik ya. Dan juga di sini menggunakan Zen 2 Core, which is good. Oh ya, ini menarik gitu loh. Jadi budgetnya juga masih bagus. Jadi ini adalah beberapa sneak peek dari keluarannya AMD di pagelarannya dia di Computex 2022. Nah, untuk detailnya mungkin kayaknya saya perlu partner untuk membicarakan. Jadi kemungkinan nih ya, kalau bisa, kalau ada waktu, mungkin aku bakalan ngobrol bareng Jojo. Kita bahas di Gilo, Gibat Teknologi. Kita akan mungkin sedikit mengulik. Kalau bisa ya ini ya, Jo, kalau kamu nonton, yuk, bisa yuk. Kita bikin konten yuk, ya. Kayaknya dia lagi sibuk sih belakangan ini. Anyway, kayaknya itu aja sih untuk berita kita di konten kita kali ini. Ini jadi sebuah hal yang spesial karena AMD akhirnya merilis spesifikasi
spesifikasi untuk 7000 seriesnya. Dan ini menjadi penutup video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian punya niatan mau ngerakit PC, mau beli komponen, beli VGA, prosesor, apapun itu, kalian bisa langsung kunjungi tokonya kita. Linknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.